Ngitungo pawelinging kaki Sabdo palon pamongno swantara tapi ulo salam yo atu bagyo Hong wilahing jatinuhuni ajat-ajatir luhur Nusantara tapi uluk salam oleh. Banyak sekali manusia yang sekarang menceritakan urutan ya. Urutan yang lebih dikenalnya itu sekarang dalam bahasa agama adalah sanad. Sanad itu yang merupakan silsilah atau asal-usul. Lah asal-usul ini tentu kan ada terahnya dan kalau bahasa sekarang dituntut secara spesifik, secara akademis tentu mengenai ilmu kegaiban itu ya akan diakademisi seperti apa ya rupanya cukup sulit. Namun saya akan menceritakan bahwa ilmu Jawa sesungguhnya itu ilmu yang luar biasa yang mengku sangkan paraning dumadi. Sangkan itu asal, paran itu usul, dumadi itu adalah urip ya. Sekali lagi saya mengatakan bahwa sangkan paraning dumadi. Sangkan itu adalah asal, paran itu adalah usul, dumadi itu adalah urip. Lah ini sentral. Asal usuling urip. Lah kalau dalam ilmu pedalangan itu cenderungnya dikatakan zaman Tirtayuga. Zaman Tirtayuga itu adalah zaman di mana jagat masih ngawang-uwung. Tan ana soroteng titah aning marcapada. Artinya belum ada ulah kridane titah atau makhluk di bumi ini. Ya, sekali lagi, tan ono solahing tito ing marcapada. Solahing titah ing marcapada belum ada. Din arani zaman Tirtayuga. Lah ini adalah puncak segala puncak. Artinya saya menyampaikan di sini bahwasanya asal usul sangkan paraning dumadi itu diambil dari zaman Tirtayuga. Den wastani zaman Tirtayuga. Zaman itu adalah masih ngawang-uwung. Ngawang-uwung tan ana soroteng titah aning marcapada, baru ada bahan. Bahan itu ya tirta. Ya tirta yuga, bahan akan terselenggaranya makhluk di muka bumi ini ya. Sekali lagi, bahan akan terselenggaranya makhluk di muka bumi ini, bahkan makhluk-makhluk di planet lain. Amung ana soroteng surya, candra, kartika, mewah, bawana. Surya itu adalah matahari, candra itu adalah rembulan, kartika itu adalah bintang, bawana itu adalah bumi. Lah ini zaman Tirtayuga. Lah saya akan memetik bahwasanya zaman Tirtayuga ini ya adalah zaman kasuwargan mungkin. Artinya manusia masih belum ada di muka bumi ini. Mungkin sebagiannya ada yang menceritakan bahwa Nabi Adam pun masih berada di surga pada saat itu. Artinya belum ada solaheng titah. Solah itu ya kegiatan, belum ada makhluk di muka bumi ini. Lah inilah petikan daripada saya akan menyampaikan bahwasanya ilmu Jawa itu sesungguhnya ada sanadnya atau ada urutannya, ada rentetannya. Lah ilmu Jawa yang termaktub untuk para kesatria dan para brahmana, sekali lagi ilmu Jawa itu diperuntukkan, sekali lagi ilmu Jawa diperuntukkan untuk satu satria dan brahmana. Sekali lagi ilmu Jawa ini diperuntukkan untuk satria dan brahmana. Mengapa demikian ya? Mengapa demikian? Jangan saya maksud bahwasanya ajuring pemerintahan atau hancurnya pemerintahan itu karena
ulamanya atau karena brahmananya. Lah inilah brahmana yang dipegangi tonggak atau puncak atau tongkat. Tonggak lah lebih tepatnya adalah tonggak yang diberi oleh alam raya ini, yang telah disepakati oleh sukma-sukma sejagat raya ini, yang saya meyakini itu adalah bundelan Sastro Jendro, yang dikatakan adalah bundelan Sastro Jendro Hayuningrat Pangruateng Diu. Awalnya begitu loh, artinya bundelan Sastro Jendro itu adalah sastro itu tulis, Jendro itu kagunganing Kang Maha Kuwasa, ya. Sastro Jendro Hayuningrat untuk memayu atau untuk rahmatan lil ngalamin, kalau yang pintar ngomong di muka bumi ini. Sastro Jendro untuk memayu Hayuning Bawana dan untuk melukat. Melukat itu yang meruat manakala terjadi keangkara murkaan. Lah ini poin pokok, artinya tanah Jawa ini telah disiapkan yang namanya ilmu Sastro Jendro Hayuningrat Pangruateng Diu. Kemana? Dari mana yang saya maksud? Kemana dan dari mana? Artinya dari mana yang pokok ini adalah tanah Jawa ini. Mengapa tidak punya nabi? Saya meyakini tanah Jawa ini adalah tanah Jawoto. Artinya yang hidup di tanah Jawa atau suku asli Jawa, Nusantara juga ini adalah trah kadewatan. Nah, sebab kalau dipetik dari buku Paromo Yugo, kalau nggak keliru, Nabi Adam itu punya keturunan Nabi Sis. Nabi Sis menurunkan Sayyid Anwas dan Sayyid Anwar. Sayyid Anwar menurunkan di tanah Jawa ini yaitu Tedaking Jawoto. Lah kalau Sayyid Anwas ini yang menurunkan Tedaking Poro Nabiullah. Lah ini pokok ya. Lalu Tedak Jawoto ini, Tedak Jawoto, Sang Hyang Nurcahya kagungan putra Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang ini punya putra Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal ini punya putra tiga, yaitu Sang Hyang Antoko, dan lalu Sang Hyang Ismoyo, dan lalu Sang Hyang Manikmoyo. Sang Hyang Antoko ini ya Togog lah. Sang Hyang Ismoyo ini Semar, dan Sang Hyang Manikmoyo ini adalah Betara Guru, dan semuanya diturunkan ke bumi. Tapi salam mulia, diturunkan ke bumi untuk bertapa brata. Sebelum kamu akan ngemong karena sifatmu adalah gaib, ya, maka kamu mesti tapa brata di bumi, dan nanti ada utusan dari Tuhan Yang Maha Esa akan mempertanyakan dan akan menilaimu di bumi ini. Sekali lagi, akan menilaimu di bumi ini. Lah ketika itu sebagai bahan, mungkin ini adalah perenungan, sebagai bahan perenungan. Ketika diturunkan ke bumi, Sang Hyang Antogo yang pertama itu adalah bertapa dengan cara mengkelabui utusan Tuhan dengan cara membuat patung. Togog ini membuat patung, dan lalu dibalik pohon benda. Makanya padepokannya Sang Hyang Antogo atau kaki Togog ini adalah benda growong gitu. Ada pohon benda growong, beliau membuat patung, dan lalu di situ masak dan makan begitu. Ada utusan dewa datang, karena kamu telah mengelabui atau dengan kata lain membohongi dirimu, maka kelak yang akan diikuti oleh kamu adalah darah yang manakala tidak mengelabui orang, tidak menipu cara kasarnya, tidak akan mudah dalam mencari makan. Lah ini indangnya, mohon maaf semaaf-maafnya, adalah indang Cina dan Landa. Maka pengelabuan yang termaksud adalah dengan cara berdagang. Ini kan rata-rata orang dagang untuk jujur sangat sulit. Yang kedua kalinya adalah Sang Hyang Ismoyo. Tapanya di bumi itu adalah gelantang linting di bumi. Maka kena sabdanya Tuhan Yang Maha Esa, kelak ngomonganmu manakala tidak mengolah bumi, orang olah lemah, niscaya tidak akan mamah begitu. Makalah diberikan bumi yang subur makmur di Nusantara ini. Lalu Sang Hyang Manikmoyo hanya menyebut nama Tuhan manakala siang itu berpuasa, manakala malam itu
makan sekenyang-kenyangnya begitulah. Ini Sang Hyang Manikmaya atau Bathara Guru. Lah kena sabdanya sang pemilik alam raya ini, utusannya sang pemilik alam atau Tuhan Yang Maha Esa, maka kena sabda, kelak manakala kamu tidak menyebut nama Tuhan, maka momonganmu ya akan kesulitan mencari makan. Maka sebagiannya ini adalah kasunyatan ya, bukan kotak katuk matuk, bukan. Ini cerita dari guru saya lah, taruhlah, yang punya kekancingan Sastro Jendro Kayuningrat Pangruating Diu. Maka amatilah katanya, maka amatilah. Orang Cina Landa rata-rata pasti berdagang. Orang, mohon maaf, momongannya Semar rata-rata mesti ya mengolah tanah kita ini. Lah lalu kalau momongannya Bathara Guru rata-rata sukanya hanya menyebut nama Tuhan, namun juga harus makan, begitu loh. Lah ini sebuah hal yang patut saya sampaikan, walau pahit sekalipun saya menyampaikan, namun sesungguhnya adalah niscaya ada hikmatnya. Dan lalu setelah itu bundelan ini dari Ratu Lawasan. Lah, siapakah Ratu Lawasan? Lah, yang dimaksud Ratu Lawasan ini adalah Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang inilah ya pokok daripada Ratu Lawasan. Dan lalu punya putra ya, punya putra Sang Hyang Tunggal, dan lalu punya putra 3. Lah ini adalah Sang Hyang Wenang merupakan puncak, artinya Ratu Lawasan. Lah menyerahkan kepada ketiga putranya ini untuk sementara, karena Manikmaya ini adalah menjadi rajanya dewa atau ratuning dewa ya di Kahyangan Jungring Saloko, maka dipeganglah sementara Sastro Jendro Kayuningrat Pangruating Diu oleh Bathara Guru ini. Lah Bathara Guru setelah pada zaman, mohon maaf semaaf-maafnya, pada zaman dari Bathara Guru ini diserahkan kepada putranya Sang Hyang Wisnu. Sang Hyang Wisnu lah ini yang memelihara awalnya Sastro Jendro Kayuningrat Pangruating Diu. Namun Sang Hyang Wisnu ini tidak bisa membedah. Yang bisa membedah adalah Kaki Semar Badranaya, yaitulah yang sampai sekarang dikenal dengan Sang Pamong Nusantara, atau ada yang mengatakan setelah zaman Majapahit adalah Sabdo Palon. Jadi bundelane Ratu Lawasan, sekali lagi, bundelane Ratu Lawasan ini adalah Sastro Jendro Kayuningrat Pangruating Diu yang dibedah oleh Kaki Semar Badranaya, lalu diwedarke ke Sang Hyang Wisnu. Sang Hyang Wisnu inilah sebagai dewa yang andum kabagyan di bumi Nusantara ini. Sekali lagi, Sang Hyang Wisnu ini yang sebagai dewa andum kabagyan yang selalu patinya ini adalah pati manitis dari Raja Nusantara yang pertama sampai dengan raja yang berikutnya sampai dengan puputing zaman. Intinya Sang Hyang Wisnu inilah yang wenang dibedahke Sastro Jendro Kayuningrat Pangruating Diu, maka lebih dikenalnya adalah Wisnu pasti ada pamomongnya. Pamomongnya Wisnu adalah Kaki Semar dan Kaki Anoman ya. Maka dalam kisah Kediri pun masih ada kisah Anoman. Lah ini kasunyatanya bisa dipercaya juga bisa tidak, namun saya menceritakan bahwa sanad yang pertama dari Sang Hyang Wisnu menitis ke Adisaka, Adisaka itu menitis ke Ratu Sima, Ratu Sima ini menitis lagi kepada Empu Sendok, Empu Sendok itu menitis lagi kepada Empu Barada, Empu Barada itu menitis lagi kepada Empu Gandring ya. Empu Gandring itu menitis lagi ya, yang bisa membedah adalah Arya Wiraraja ya. Dari Arya Wiraraja dibedah lagi oleh Ki Ageng Giring, Ki Ageng Giring dibedah lagi oleh gurunya Pak Karno, yaitu Hyang Nayakrama yang ada di Gunung Srandil dan Selok, dan lalu dibedah lagi oleh gurunya Pak Harto, yaitu Romo Sudiat Prawiro Kusumo. Jadi ini sanatnya adalah jelas, artinya Sastro Jendro Kayuningrat itu ada yang membedah, yaitu Brahmananya untuk diberikan kepada satria. Satrianya adalah titisane Sang Hyang Wisnu Manjalmo. Maka yang namanya Wisnu tidak mungkin akan meninggal dunia, atau tidak ada sejarahnya Wisnu itu meninggal manakala belum puputing zaman munculnya Sang Ratu Adil di bumi Nusantara. Saya rasa demikian. Terima kasih.
runcing kang gadang wujud dadine prika manungsan ing alam kamardikan iki satemene aturing ukara rasa jatining rasa jati kang adhedhasar tetesing iman bangsa Nusantara iku setemene dudu bangsa gadungan Nusantara iku dudu budhan goro dudu turunane wong politik dudu turunane wong kang angkara murka dudu turunane kaum bisnis Nusantara iku setemene gudang gading kang sajan torpat tetep nyawiji keporo sensaya edi sedulurku kabeh sak bangsa sak Nusantara ndi tanggung jawabe para kang aku pinter ndi tanggung jawabe para kang aku bener ndi tanggung jawabe para kang aku sugih ndi tanggung jawabe kang aku didaya ingsun ditambah arep digawa ndi satemene bumi Nusantara iki bangsa Nusantara iki wani-wani padha dagang ilmu kaya ilmu wis bisa njero langit kaya wis bisa gawe lintang kaya wis bisa gawe bulan satemene manungsa iku apa maneh supaya gawe lintang gawe klean ya ora bisa wani-wani menungsa padha ngadili menungsa sajan sing diadili padha perlu diadili wani-wani menungsa padha niat bayar kanugrahane Gusti sepiro bandamu sepiro donyamu iku ora bakal nyukupi wani-wani menungsa padha adu kekuatan den gatekno lawanan kekuatan alam sing bakal tumeka lamun wis kaya ngene ora ana sing cetha welo-welo sanggup nanggung jawab setengene kabeh mau Gusti mung maringi pepen aja sira laku dagang sing ngendian kejaba kamu imbal kang setimpal kaya apa tangis loro lapane para luhur Nusantara sing sejatine Nusantara iku dudu negara kapitalis undang-undang iku ngono gumantune rasa den patok mawa umbate tegese manungsa amung wedi marang bebanduring Gusti Nusantara iku satemene bangsa kang dahat tuhu gede takwane bangsa kang jujur bangsa kang santun ning kenapa saiki sopan wae padha kang enak Nusantara iku bangsa kang sabar kang pinter syukur kang wicaksono kang rukun kang sing tetulung bangsa iku saka para manungsa kang padha seneng megah seneng mewah saklumeng bumi sepur ing langit bangsa yang wis kaya ngono mesti bakal ajur umur-umur mulus dirungku kabeh bangsa Nusantara wong cilik sing padha jujur yen to sira ngaku gedhe padha nyikono antarane jujur ucap lan tindak wiwit wektu iki bangsa Nusantara prayoga aja
sorote mewah megah. Prayoga aja gumunan. Aja gumun marang megah. Aja gumun marang wong sugih. Aja gumun marang wong pinter. Aja gumun marang wong budaya. Awit kabeh mau punya. Manungsa kabeh sejatine moh ngarani lan moh dilarani. Yen to sira bakal untung, bisa ngrasake sadurunge yen sinare dipentung. Urip ing alam padang, urip ing budaya iki ora supaya pentung-pentungan. Sumpah batin ingsun. Sumpah urip ing alam dunya iki satemene mung sepoto. Padha uga marang panuwun Gusti. Yen kaya mangkene ora bisa bangsa sak jagat raya apa maneh budaya manca kang wis mlebu rusak tatane manungsa ing tanah Nuswantara. Wiwit kuno wakuno yen nganti Nuswantara kebabat kebubut prikamanungsane. Mesti bakal dumadi gegering dunya. Ya mung sejatine rasa rumangsa kang bisa dadani bangsa. Elingo manungsa kabeh sejatine ing maune ora ana saiki dadi ana. Lan ing tembe mesti bakal ora ana. Sedulur kabeh, ayo padha dadani rasa rumangsa. Sopan santun budi pekerti prasusila sumba sita miwah kuda negara den uri-uriya den urip-urip mangkono lamun temah mesti bakal tinemu bangsa Nuswantara mesti bakal umal saka bebaya.